Peran mama luar biasa, semuanya kebaikan dan aduh Caca deh, Andriani Marsyanda hari ini hidupnya seperti ini, orangnya seperti ini, sifatnya seperti ini, pencapaiannya seperti ini, apa segala macam kelembutannya, sisi wanitanya, segala macam sisi kerja kerasnya, itu semua aku dapetin dari mamahku. Gitu. Seberapa sering aku hubungannya lumayan kayak love and hate relationship gitu, tapi aku rasa banyak setiap keluarga juga punya masalah gitu. Cuman bagi aku banyak dapet kekuatan dan sisi positif. Aku gila-gilaan sih, aku inspired sama mama tuh gila-gilaan karena mama di usia muda dulu, mama waktu itu umur 27, dia single parent. Aku anak pertama, punya 2 adik, jadi mama punya 3 anak. Dia harus kerja untuk nge-cover kehidupan kita bertiga, nyekolahin kita karena memang dari keluarga papaku waktu itu lagi gak kurang mampu nge-support ya. Jadi mama harus ngejalanin semua itu dan menjadi mamah dan jadi papah juga buat anak-anaknya, and she was amazing sih. Yang aku paling suka dari mama adalah prinsipnya dia dalam menjadi perempuan yang baik itu seperti apa. Terus kayak dari dulu memang mama tipe orang yang gak suka ngomongin orang lain, karena maksudnya cewek kan banyak yang punya kebiasaan suka gosip, dan itu hal yang ringan, ngerti gak? Mamaku tuh gak punya kebiasaan itu, dia gak ada ketertarikan itu. Menurut aku itu keren banget dan jadi aku jadi nurun ke aku, ngerti gak? Dan aku kayak seneng aja kayak gak punya kebutuhan lakuin itu, dan kayak tahu gitu yang dia mau kejar tuh apa dalam hidupnya, yang prioritas tuh apa, dibanding harus mengalah pada peer pressure yang seringkali ngelit kita ke pergaulan yang kurang positif misalnya. Dan mama tuh kuat banget di situ. Jadi seberapa banyaknya pun aku memang pernah punya masalah sama mama, tapi kalau nggak ada dia sih aku nggak bakal seperti sekarang. Peran mama luar biasa, semuanya kebaikan dan aduh Caca deh, Andriani Marsyanda hari ini hidupnya seperti ini, orangnya seperti ini, sifatnya seperti ini, pencapaiannya seperti ini, apa segala macam kelembutannya, sisi wanitanya, segala macam sisi kerja kerasnya, itu semua aku dapetin dari mamahku. Gitu. Seberapa sering aku hubungannya lumayan kayak love and hate relationship gitu, tapi aku rasa banyak setiap keluarga juga punya masalah gitu. Cuman bagi aku banyak dapet kekuatan dan sisi positif. Aku gila-gilaan sih, aku inspired sama mama tuh gila-gilaan karena mama di usia muda dulu, mama waktu itu umur 27, dia single parent. Aku anak pertama, punya 2 adik, jadi mama punya 3 anak. Dia harus kerja untuk nge-cover kehidupan kita bertiga, nyekolahin kita karena memang dari keluarga papaku waktu itu lagi gak kurang mampu nge-support ya. Jadi mama harus ngejalanin semua itu dan menjadi mamah dan jadi papah juga buat anak-anaknya, and she was amazing sih. Yang aku paling suka dari mama adalah prinsipnya dia dalam menjadi perempuan yang baik itu seperti apa. Terus kayak dari dulu memang mama tipe orang yang gak suka ngomongin orang lain, karena maksudnya cewek kan banyak yang punya kebiasaan suka gosip, dan itu hal yang ringan, ngerti gak? Mamaku tuh gak punya kebiasaan itu, dia gak ada ketertarikan itu. Menurut aku itu keren banget dan jadi aku jadi nurun ke aku, ngerti gak? Dan aku kayak seneng aja kayak gak punya kebutuhan lakuin itu, dan kayak tahu gitu yang dia mau kejar tuh apa dalam hidupnya, yang prioritas tuh apa, dibanding harus mengalah pada peer pressure yang seringkali ngelit kita ke pergaulan yang kurang positif misalnya. Dan mama tuh kuat banget di situ. Jadi seberapa banyaknya pun aku memang pernah punya masalah sama mama, tapi kalau nggak ada dia sih aku nggak bakal seperti sekarang. Peran mama luar biasa, semuanya kebaikan dan aduh Caca deh, Andriani Marsyanda hari ini hidupnya seperti ini, orangnya seperti ini, sifatnya seperti ini, pencapaiannya seperti ini, apa segala macam kelembutannya, sisi wanitanya, segala macam sisi kerja kerasnya, itu semua aku dapetin dari mamahku.
dapetin dari mamaku gitu. Seberapa sering aku hubungannya lumayan kayak love and hate relationship gitu, tapi aku rasa banyak setiap keluarga juga punya masalah gitu. Cuman bagi aku banyak dapet kekuatan dan sisi positif. Aku gila-gilaan sih, aku inspired sama mama tuh gila-gilaan karena mama di usia muda dulu, mama waktu itu umur 27, dia single parent. Aku anak pertama, punya 2 adik, jadi mama punya 3 anak. Dia harus kerja untuk nge-cover kehidupan kita bertiga, nyekolahin kita karena memang dari keluarga papaku waktu itu lagi gak kurang mampu nge-support ya. Jadi mama harus ngejalanin semua itu dan menjadi mamah dan jadi papa juga buat anak-anaknya, and she was amazing sih. Yang aku paling suka dari mama adalah prinsipnya dia dalam menjadi perempuan yang baik itu seperti apa. Terus kayak dari dulu memang mama tipe orang yang gak suka ngomongin orang lain, karena maksudnya cewek kan banyak yang punya kebiasaan suka gosip, dan itu hal yang ringan, ngerti gak? Mamaku tuh gak punya kebiasaan itu, dia gak ada ketertarikan itu. Menurut aku itu keren banget dan jadi aku jadi nurun ke aku, ngerti gak? Dan aku kayak seneng aja kayak gak punya kebutuhan lakuin itu, dan kayak tahu gitu yang dia mau kejar tuh apa dalam hidupnya, yang prioritas tuh apa, dibanding harus mengalah pada peer pressure yang seringkali ngelit kita ke pergaulan yang kurang positif misalnya. Dan mama tuh kuat banget di situ. Jadi seberapa banyaknya pun aku memang pernah punya masalah sama mama, tapi kalau nggak ada dia sih aku nggak bakal seperti sekarang. Aku belum bisa ngambil film lain, belum bisa. Kayak alhamdulillah banget, aku senang banget ada beberapa PH yang gitu kan, dia udah ngasih skenario segala macam. Cuman ya aku baca, tapi aku ngerasa nggak, pikiran aku dan hati aku belum ada di situ gitu. Dan kita ngomong sama mereka, aku perlu waktu karena apa ya, aku hampir 1 bulan aku karakter hari ini gitu kan. Dan yang bikin susahnya juga karena sekarang promonya kita kan setiap hari promo, hampir setiap hari ketemu sama Mas Pras. Aku manggil Fedi, sekarang udah gak pernah Fedi, udah kebiasaan Mas gitu. Dan Fedi juga ya udah kebiasaan Bun gitu. Jadi apa ya, hal-hal kecil itu yang harus sebenarnya mungkin setelah aku film ini aku bisa, setelah promo film ini mungkin aku cari inspirasi di film ini, baca skenario, karena menurut aku skenarionya juga udah sangat cukup jelas banget latar belakang Arini itu seperti apa, karakternya seperti apa. Dan juga aku selalu sharing sama saudaranya, sama Mas Agus Kun, kita juga sharing yang kayak dia maunya akunya yang kayak gimana gitu. Cuman ya lebih apa ya, mungkin lebih membangun chemistry aku dan anak dan Mas Pras dan Vini. Yang jelas aku setuju dengan poligami. Aku setuju dengan adanya poligami karena menurut aku sesuatu hal yang ada di dalam Al-Quran, kalau misalnya memang aku nggak setuju, sama aja aku ujian sama Tuhan gitu kan. Jadi ya menurut aku apa yang sudah Allah berikan itu adalah yang terbaik gitu. Dan apa yang ada di Al-Quran, ayat-ayatnya tersebut gitu, itu juga udah turun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak perlu aku gubris gitu, nggak perlu yang aku against segala macam gitu. Cuman ini nih, Azubillahimin zalik sih, aku sih berdoa banget semoga hal itu nggak terjadi sama aku gitu. Jadi ya karena mungkin harus perlu iman yang tinggi banget, harus perlu kelapangan hati untuk bisa menerima poligami di dalam keluarga. Film ini menurut aku nggak ada orang yang jahat ya. Dalam film ini pun kayak gitu kan. Habis selesai nonton film ini nggak pernah mikir kalau misalnya Meros itu jahat, nggak mikir kalau Mas Pras itu juga jahat gitu. Bahwa sampai poligami itu sampai terjadi itu karena ujian dari Allah. Allah ngasih ujian kepada siapapun. Karena menurut aku hal seperti ini tuh bisa terjadi sama siapapun, kapanpun dan dimanapun. Sangat mungkin sekali tiba-tiba Allah ngasih ujian buat si B atau si C gitu kan, ngasih ujian, ngasih cobaan seperti ini. Cuman ya bagaimana kita menanggapinya gitu. Dan di film ini yang aku dapat adalah ujian pasti bakal datang terhadap siapapun gitu yang aku dapat. Jadi ya apalagi ya, keikhlasan, kesabaran juga dalam film ini. Kalau kita ikhlas lillahi ta'ala, kita ikhlas sama Allah, insya Allah Allah akan ngatur semuanya gitu kan. Kayak di sini pun hari ini ikhlas sama Allah, terserah dia Allah mau ngapain gitu kan. Dia pasrah banget, dia pasrahin semuanya. Tapi ternyata Allah mengetuk hatinya Meros untuk pergi.